Pernah kebayang nggak, ada seorang raja yang kerajaannya itu nggak punya tembok, yang istananya adalah hati rakyatnya sendiri. Nah, hari ini kita bakal menyelami kisah Sisingamangaraja, seorang pemimpin yang kekuatannya itu bukan diukur dari luas wilayah, tapi dari dalamnya sebuah keyakinan. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita bisa lihat inti permasalahannya. Buat penjajah Belanda, dia itu musuh besar, penghalang yang harus disingkirkan. Tapi buat rakyatnya sendiri, dia adalah pusat dari alam semesta mereka. Dua dunia, dua cara pandang yang benar-benar berbeda. Dan dari sinilah pertarungan besar itu dimulai. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kekuasaannya bukan datang dari istana yang megah atau pasukan bersenjata lengkap, terus dari mana datangnya kekuatan yang begitu dahsyat itu? Jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah cara kita memandang apa itu sebuah kerajaan. Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, pertama-tama coba deh buang dulu semua bayangan kita soal kerajaan pada umumnya. Nggak ada tuh benteng batu yang tinggi atau singgasana dari emas. Kerajaan Sisingamangaraja itu pusatnya ada di jantung Tanah Batak, di sekitar Danau Toba yang luar biasa indah. Dan fondasinya dibangun di atas sesuatu yang jauh lebih kuat dari batu. Jadi, poin pentingnya begini loh. Kekuasaan di sana itu sifatnya abstrak, bukan soal harta atau bangunan megah, tapi soal hubungan spiritual antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Ini adalah sebuah konsep yang sama sekali asing bahkan aneh bagi monarki Eropa pada zaman itu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Gimana sih keyakinan ini bisa menjelma jadi sumber kekuatan yang begitu nyata? Gimana sebuah ide bisa jadi lebih kokoh dari benteng batu sekalipun? Jadi, gelar Sisingamangaraja itu bukan cuma nama atau jabatan politik ya. Anggap aja ini sebuah peran suci. Dia bukan cuma seorang raja dalam urusan duniawi, tapi juga seorang imam besar. Dia adalah jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para roh, leluhur, dan dewa. Kekuasaannya itu ditopang oleh 3 pilar yang nggak kelihatan. Pertama, kesakralan, statusnya sebagai sosok yang suci. Kedua, wibawa, karisma dan otoritas alaminya yang bikin orang segan dan hormat. Dan yang paling penting, pilar ketiga, kepercayaan rakyat. Pilar inilah fondasinya. Tanpa kepercayaan dari rakyat, 2 pilar lainnya bakal langsung runtuh. Nah, semua tatanan yang udah berjalan damai selama berabad-abad ini tiba-tiba harus menghadapi tantangan terbesarnya. Sebuah kekuatan baru datang dari seberang lautan dengan tujuan yang sangat-sangat berbeda. Kita mundur sedikit ke abad ke-19. Waktu itu gelombang ekspansi kolonial lagi gencar-gencarnya. Belanda punya ambisi buat menyatukan seluruh Nusantara di bawah benderanya. Dan di peta mereka ada satu wilayah yang masih jadi duri dalam daging, Tanah Batak, benteng terakhir yang masih berdiri bebas. Tapi ternyata menaklukkan Tanah Batak itu nggak gampang loh. Medannya sulit, alamnya seolah jadi benteng pertahanan alami. Dan yang paling utama, mereka harus berhadapan dengan rakyat yang bersatu padu di bawah satu pemimpin yang mereka anggap suci, Sisingamangaraja yang ke-12. Dan disinilah benturan itu terjadi. Ini bukan lagi sekedar soal rebutan tanah. Ini udah jadi benturan dua dunia. Bagi Sisingamangaraja dan rakyatnya, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan jiwa mereka, mempertahankan eksistensi mereka sebagai satu bangsa. Persis, beginilah cara mereka melihatnya. Ini bukan perang politik, tapi perang suci. Perang untuk melindungi tanah leluhur, adat istiadat, dan martabat mereka. Yang dipertaruhkan adalah identitas mereka sebagai orang Batak. Dia nggak melawan dengan pasukan yang berbaris rapi di lapangan terbuka. Sama sekali bukan. Dia melawan dengan menjadikan hutan sebagai sekutunya, gunung sebagai bentengnya. Dia memimpin perang gerila yang sangat cerdik, bikin pasukan Belanda yang modern frustrasi selama puluhan tahun. Ini bukan perang singkat, tapi perang daya tahan yang apinya adalah semangat untuk bertahan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Keyakinan itu benar-benar jadi senjata. Legenda soal kesaktiannya menyebar kemana-mana. Apa itu benar-benar terjadi? Sejujurnya itu nggak penting. Yang paling penting adalah rakyatnya percaya. Dan kepercayaan itulah yang memberi mereka kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Jadi, inti pertarungannya tuh seperti ini. Di satu sisi, ada teknologi militer, senapan modern. Di sisi lain, ada kekuatan keyakinan kolektif yang nggak bisa hancur. Ini adalah pertarungan antara senapan melawan semangat. Setelah perjuangan yang panjang banget, perang ini akhirnya sampai di puncaknya. Sebuah momen yang kelihatannya seperti akhir dari segalanya, tapi ternyata justru jadi awal dari sesuatu yang abadi.
Coba deh kita lihat rentang waktunya. Ini bukan setahun, bukan 2 tahun. Perang ini berlangsung hampir 30 tahun. Bayangin ada satu generasi yang lahir dan besar hanya tahu soal perang. Akhirnya, pada tahun 1907, setelah pengejaran tanpa henti, perlawanan fisik sang raja pun harus berakhir. Dia gugur di medan perang. Bersama putra dan putrinya, menolak untuk menyerah sampai titik darah penghabisan. Buat Belanda, ya jelas ini kemenangan mutlak. Musuh utama mereka sudah nggak ada. Mereka pikir dengan matinya sang raja, perlawanan juga ikut mati. Tapi mereka salah besar. Secara fisik, Sisingamangaraja memang telah gugur, tapi kematiannya justru mengubahnya dari seorang pemimpin fana menjadi sebuah simbol perlawanan yang kekal. Jasadnya bisa dikalahkan, tapi legendanya nggak akan pernah bisa. Lalu gimana warisannya bisa terus hidup? Nah, ini yang luar biasa. Gema perjuangannya itu malah makin kenceng setelah dia wafat, dan gaungnya masih terasa sampai hari ini. Secara nasional, kita semua kenal beliau sebagai pahlawan nasional Indonesia, simbol perjuangan melawan kolonialisme. Tapi bagi orang Batak sendiri, maknanya jauh lebih dalam dan personal. Dia adalah penjaga kehormatan, simbol harga diri, dan pengingat abadi bahwa mereka pernah berjuang mati-matian untuk kebebasan mereka. Terus apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya? Pertama, bahwa kekuatan sejati itu lahir dari kepercayaan. Kedua, tanah leluhur itu bukan cuma sepetak tanah, tapi identitas yang suci. Ketiga, perlawanan terbesar itu nggak dimulai dari senjata, tapi dari keyakinan di dalam hati. Dan yang terakhir, raja sejati itu nggak mati di atas singgasana, tapi gugur bersama rakyatnya di medan juang. Kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan begitu indah. Meskipun dunia terus berubah, namanya akan tetap abadi. Seolah menyatu dengan alam tanah Batak itu sendiri, terus berbisik di antara perbukitan dan danau. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Kisah Sisingamangaraja membuktikan kalau tembok benteng bisa runtuh dan tentara bisa dikalahkan. Tapi sebuah bangsa yang dibangun di atas keyakinan dan harga diri bisa hidup selamanya sebagai legenda. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan sebuah kerajaan agar bisa bertahan untuk selamanya?